Tadi kata Ustadz, Allah itu tak bisa disebut, tak bisa diterangkan, tak bisa dijelaskan. Tapi kenapa Ustadz sebut, Ustadz terangkan, dan Ustadz jelaskan? Padahal dia tidak bisa disebut. Ketika Ustadz menerangkannya, dia sudah bersifat tuh. Kalau dia tidak bersifat, maka bagaimana kita akan bisa mengenal akan dirinya? Bagaimana Bapak Ibu itu akan paham dan mengerti siapa Tuhan? Ustadz ingin menjelaskan tentang rahasia Allah sama Bapak Ibu, tapi Ustadz diam saja. Bisa Bapak Ibu paham? Ya kan? Ustadz diam nih ya. Maksud Ustadz ingin menyampaikan tentang Allah, tapi Ustadz menyampaikannya diam saja gini. Bahasa Namiang saya Ustadz itu bahasa Namiang. Antuk saya tuh, ngerti nak Bapak Ibu tuh? Tidak mengerti kan? Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu paham dan mengerti dari setiap apa yang Ustadz maksudkan itu? Makanya Ustadz perlu berkalam. Ustadz perlu bercerita. Ustadz perlu menerangkan dan menjelaskan. Ketika Ustadz bercerita, berkalam, menerangkan dan menjelaskan, itu sebenarnya telah bersifat dia. Itu maksudnya tuh, telah bersifat. Walaupun dia bersifat, ketika diterangkan, namun yang kita terangkan itu tiada bersifat. Coba enggak tinggikan channel sedikit, tagakkan telinga tak. Walaupun dia bersifat karena kita menerangkannya, namun sesungguhnya dia tiada bersifat. Karena dia tidak bisa dijangkau dengan akal fikir. Dia tidak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Walaupun otak kita ini berlian, ruhani kita ini berlian, nggak pernah bisa dijangkau dengan sesuatu apapun. Karena dia tidak bisa dijangkau dengan sesuatu apapun, saking tingginya dirinya. Maka disitulah letakkanlah dirinya itu sebagai zat. Nah, lihat. Dudukkan dirinya itu sebagai zat. Jadi yang dikatakan zat itu menunjukkan akan ketinggian rahasia dirinya. Karena dirinya tidak bisa diceritakan dan dijelaskan, saking tingginya dirinya, saking halusnya dirinya, maka disebutlah dengan zat. Jadi boleh Bapak Ibu mengatakan Allah itu zat, kalau Bapak Ibu paham zat itu yang sebenar-benarnya. Zat itu menunjukkan ketinggian rahasia dirinya. Ya. Bukan kata-kata zat itu yang zat. Nanti jangan salah Bapak Ibu mami ini. Bukan kata-kata zat itu yang zat. Zat itu maksudnya tadi apa tuh Bu Lia? Ustaz katakan zat itu apa maksudnya tadi? Kenapa dikatakan zat? Coba Wi. Menunjukkan akan ketinggian dirinya Ustaz yang tak bisa disebut, maka dikatakanlah dia zat. Tuh dia. Karena ketinggian rahasia dirinya nggak bisa disebut, maka dudukkan dirinya itu sebagai zat. Bukan zat itu ini tambah ini, bukan begitu maksudnya. Jadi zat itu menyatakan ketinggian dirinya tidak bisa disebut. Dikatakan dirinya zat tuh. Mana diri yang zat itu? Yang tidak bisa disebut itu. Mana yang tidak bisa disebut itu? Yang kosong nih. Jangan kosong itu dibilang tidak ada Bapak Ibu ya. Nyata hati yang kosong tuh. Contoh, kosong itu betul-betul nyata. Jadi Bapak Ibu, Ustadz bercerita kosong. Jangan Bapak Ibu bilang kosong nggak ada ya. Yang kosong itu yang wujud, yang kosong itu yang sebenar ada. Ya, maksud Ustadz begini, ya lihat. Segala yang wujud, segala yang ada, hakikatnya tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada, dialah yang semata-mata. Siapa dia semata-mata? Itulah Allah tuh. Bagaimana cara memahami yang kosong itu yang sebenar ada, yang kosong itu sebenar wujud? Ini Ustadz buatkan ilustrasinya. Untuk mendekatkan pahamnya, ambil dengan rasa, dinoi-noi. Ya, jangan Ustadz dipandang-pandang saja. Dipandang boleh, tapi dirasakan di hati ilmunya. Lihat. Ini airnya ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Masih sehat akalnya nih.
Tanda akalnya masih sehat. Ya, ada atau tidak? Ada. Lihat nih. Ini bukan sulap ya. Lihat. Pertanyaan yang kedua, airnya ada atau tidak? Airnya ada atau tidak? Tidak ada. Tapi kosongnya ada atau tidak? Kosongnya itu ada kan? Ada kosongnya. Maka dari yang kosong itulah sebenarnya adanya air ini tadi. Adanya air ini itu di dalam kekosongan. Maka yang sebenar ada itu bukan air ini yang sebenar ada. Yang sebenar ada itu yang mana? Kosong. Yang sebenar ada itu yang kosong. Ya, segala yang ada hakikatnya tidak ada. Yang tidak ada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu yang katakan Rabbul Izzati, namanya Allah. Karena dia tinggi. Saking tingginya, maka diri yang tinggi itu disebut istilahnya dengan zat. Ini Allah katakan, wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Kan udah paham Bapak Ibu kan? Enggak paham juga, udah panik juga aku. Itu yang kosong tuh. Kita zat. Kita kembali sini lagi zat. Ya, jadi alif nih, ini alif nih Bapak Ibu. Nah, ini makanya Ustaz buat nih alif. Ini lam awal. Nah, ini lam akhir. Ini ha. Nah, alif itu zat. Lam awal sifat. Lam akhir asma, ha itu adalah af'al. Zat itu Bapak Ibu, ya. Nah, bagi diri kita itu yang disebut namanya dengan sir. Kan Allah cuma yang wujud tadi itu. Allah cuma yang ada, ya kan? Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, karena dirinya tinggi, tidak bisa dijangkau oleh akal fikir, maka disebut namanya zat. Maka pada diri kita, zat itu, pada diri kita ini, insan ini, disebut namanya dengan sir. Sir itu apa artinya itu khalifah? Rahasia. Apa makna rahasia itu? Bahwa di kita ini rahasia, apa maknanya Bella? Ada udah waktu. Ada udah Abdal. Ada. Mana Abdal? Apa maksudnya Andre? Bahwa kata khalifah sir itu artinya rahasia. Apa maksudnya tuh? Sir itu? Pasti lupa tuh. Pak Khalid, apa maksudnya sir itu? Tidak bisa disebut. Tapi disebut tadi sir, rahasia. Lihat. Zat Allah pada diri Bapak Ibu disebut namanya sir. Artinya apa tadi? Rahasia. Maksudnya bahwa insan ini, diri Bapak Ibu ini, itulah sebenar-benarnya rahasia daripada diri zat. Itu maksudnya tuh. Bahwa diri Bapak Ibu itu benar-benar rahasia diri zat. Kenapa dikatakan diri Bapak Ibu itu rahasia diri zat? Tempat memandang nyatanya Allah. Bukankah Allah itu yang wujud yang ada semata-mata? Kalau dia yang wujud dan yang nyata semata-mata, maka kemana tempat memandang nyatanya diri Allah itu? Tempat memandang nyatanya diri Allah itu kemana? Kepada insan. Apa kata Allah tuh Daniel? Bahwa memandang nyatanya diri Allah itu kepada insan. Lupa lagi. Apa tuh? Apa tadi Pak? Al-insan. Halo Ibu. Coba sebutkan. Apa kata Allah tentang insan tuh? Pasti nak dapat tu dah. Pasti bela tuti-tuti mata tu.
Bu Wila lama tak jumpa Ustaz. Apa kata Allah tuh tentang insan tuh? Ulang lagi. Memang begitu tuh Linda. Ini Linda mempengaruhi tadi. Coba baca Linda lagi. Terpengaruh kok menumpang biduk karam. Saya Bu Ewi ke. Coba yang benar bacaannya. Benar salahnya. Dewi lagi coba. Itu nganggu sih nggak ada. Sama karam itu mah. Pak Khalid. Pasti ngarang sekali lagi nih. Pak Azwar sempurnakan lagi. Pak Khalid belum sempurna lagi. Boleh itu kalau itu al-insanu siri wa nasirahu. Yang keduanya Pak, yang dibilang oleh Linda dan Dewi Setebowi maksudnya. Hadis yang keduanya. Gitu Wi. Coba ulang lagi. Lupa. Jangan cepat-cepat Pak Azwar, pelan-pelan Pak Azwar. Tuh. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Coba Ibu lihat ulang lagi. Agak lambe loading. Pak Jazinuddin. Coba baca lagi yang dibaca Pak Wazar. Wah. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Alhamdulillah. Yang ketiga Pak Zuar, dalilnya. Bantu Pak Son. Yang ketiga. Udah tadi itu. Kalipa bantu lagi. Pai. Lupa. Pak Andre. Pak Khalid masih ingat yang ketiganya. Mungkin kameramen. Daniel. Karena kemarin nggak pernah lepas dari Ustadz. Coba. Terbayang di pertanyaannya ini. Pertanyaannya terbayang atau Pia yang terbayang? Al-insan ala suratir rahman. Qalaqal insan ala suratir rahman. Bukan itu pertanyaannya. Bukan, tapi dikatakan tentang kaitannya rahasia. Lihat di HP-nya ada enggak? Lupa. Akan lebih terus terang lebih bagus. Nggak capek usah berdiri. Al-insanu nafsiyun wa ana nafsahu judahu. Insan itu adalah diriku, wa ana nafsuhu. Akulah dirinya insan yang sebenar-benarnya. Maka dikatakan rahasia, ya, maksudnya bahwa diri Bapak Ibu ini adalah rahasia nyatanya zat Allah tuh. Jadi rahasia nyatanya zat Allah. Maksudnya siapa yang ingin melihat kesempurnaan nyatanya wujud Allah, pandanglah kepada manusia. Manusia itulah kesempurnaan memandang nyatanya zat Allah itu. Bukti nyatanya kesempurnaan diri Bapak Ibu itu memandang wujud dan wajahnya Allah. Apa kata Allah? Khalaqa Adam ka suratihi. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu diri Bapak Ibu ini adalah gambaran kesempurnaan memandang wajah diriku. Itu dia. Makanya disebut namanya dengan Adam, bukan Adem. Apa beda Adam dengan Adem, Daniel? Adam dengan Adem. Bukan Aden ya, Adem. Kalau Adam apa artinya?
Kalau Adam maknanya tiada. Kalau Adem? Hah? Segar. Tanpa sarinya. Segar. Yang Ustadz maksud bukan Adem. Yang Ustadz maksud adalah Adam. Adam itu maknanya tiada. Kalaulah Adam itu maknanya tiada, siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu adalah Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, siapa Adam itu sebenarnya? Yang sebenarnya Adam itu aku, kata Allah. Aku yang Adam itu. Kalau aku yang Adam itu, makanya Allah katakan, wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku. Wa khalaqal insan ala surati Rahman. Dan dijadikan insan itu juga sesuai dengan gambaran Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa tuh Haji? Diri Allah. Maka pantaslah Bapak Ibu dikatakan diri insan ini adalah kesempurnaan memandang wajah rupanya diri Allah itu. Kenapa? Karena diri kita inilah rahasia memandang akan dirinya yang sesungguhnya. Itu zat. Yang kedua, bahwa di dalam zat ini, lihat, di dalam zat itu adanya sifat. Jadi sifat dengan zat itu tidak pernah berpisah. Zat dengan sifat tidak pernah bercerai. Di dalam zat itu adanya sifat itu. Maksud ini kosong. Ini zat tadi. Di dalam zat ini yang sifat itu. Kalau kita buat ini zat, ini sifat. Tidak pernah berpisah secara itu Bapak Ibu. Sifat Allah pada insan ini yang disebut namanya dengan ruh. Ruh. Jadi sifat Allah itu yang disebut namanya dengan ruh. Kalaulah ruh itu sifat Allah, maka disitulah dikatakan bahwa ruh itulah sebenar-benarnya rahasia untuk memandang nyatanya diri zat itu yang sebenar-benarnya. Disitulah dijelaskan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah rahasia diriku. Kalaulah ruh itu rahasia diriku, itu maksudnya katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku. Kenapa ruh itu tiada lain adalah aku? Kata Allah, karena ruh itu adalah sifatku. Sifat yang mana maksudnya ini Ibu? Iya, sifat ma'ani ya. Sifat ma'ani ada berapa? 7. Kalaulah ruh itu adalah sifatku yang sebut namanya sifat ma'ani, mana sifat yang 7 itu Bapak Ibu? Sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Itu maksudnya. Maka yang hidup itu aku tuh. Yang iradat itu aku, yang kudrat itu aku, yang ilmu, yang berkalam, yang basar, yang sama itu aku. Kalau aku yang hidup, maka hidup itu tiada lain adalah aku. Kalau tiada lain adalah aku yang sebenarnya yang hidup itu. Bagi dirimu, disebutlah yang hidup itu bagi dirimu, yang hidup itu bagi dirimu, bagi insan ini disebut namanya dengan ruh. Itu dia. Maka ruh itu yang katakan sifat Allah. Makanya Allah katakan awalam yatafakkaru fi anfusikum balil insanu ala nafsihi basyira wa fi anfusikum apalah tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan siapa dirimu yang sebenarnya? Siapa sebenarnya yang hidup itu pada dirimu? Siapa yang melihat itu pada dirimu? Siapa yang mau memikirkannya, kata Allah, disitulah dia tahu sebenarnya akulah yang melihat itu pada dirinya. Aku yang hidup itu pada dirinya.
Bukti aku hidup pada dirinya. Bukti aku melihat pada dirinya. Betul-betul nyatalah ruh itu pada di Bapak Ibu. Sekarang kalau ruh itu Bapak Ibu meliputi sekalian batang tubuh insan. Ruh itu meliputi batang tubuh Daniel. Apa namanya itu? Hah? Ah, nyawa namanya. Nyawa. Kalau ruh itu ya, memberi semangat dia pada diri Daniel, jiwa namanya. Kalau ruh itu keluar masuk, turun naik melalui batang hidung, nafas namanya. Kalau ruh itu dia berkehendak, halo, apa Bu? Ah, benar salahnya. Kalau dia berkehendak, kalipa, paripai, benar salahnya. Ibu Anggi, apa? Oh, lebih benar salah. Ketika dia berkehendak Daniel, namanya kolbu. Oh. Oh, itu enggak tahu. Ya, kalau dia berkehendak disebut kolbu. Kalau dia berkeinginan Ibu, baru nafsu. Ya, kalau dia berusaha, itu ikhtiar yang bilang kalipa tadi itu. Kalaulah nafsunya itu membawa kepada kebaikan, apa namanya? Kepada kebaikan. Jikalaulah keinginannya itu condong kepada kebaikan, apa? Lawama. Mutmainah, bukan imut ya. Mutmainah. Kalau nafsunya keinginan itu kadang baik, kadang tidak baik, lawama. Kalau nafsunya itu keinginan itu buruk aja, amarah. Kalau dia berpikir, ruh itu berpikir ya, sebut akal. Kalau dia itu yakin, iman. Kalaulah dia mengenal Allah, arif billah. Itu semuanya bukti nyatanya akan dirinya itu. Yang terakhir, kalaulah dia melihat, siapa namanya? Kalau dia melihat, basar, mana tadi itu? Ya. Kalau dia mendengar, sama, tinggal melihat aja lagi itu. Kalau dia berkata, kalam. Kalau dia mengetahui, kalau dia berkuasa, kalau dia berkehendak, kalau dia hidup, kalau dia tetap saja, asailah. Tetap aja dia. Dia mana pula diam. Kalau dia tetap saja, iya tidak bergerak. Itu yang disebut dengan wujud. Wujud. Kalau dia tetap, wujud namanya. Itu yang berdiri dengan sendirinya. Oh. Itu ilmu itu. Panding aku kan? Panding aku. Jangan dipanding-pandingkan. Jadi kalau Bapak Ibu panding lagi Ustadz. Tapi insya Allah Ustadz ada panding. Bapak Ibu jangan panding-pandingnya. Kan modrek nanti. Itu rahasia dirinya. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum apalah tubsirun. Pada dirimu, aku ini dah wujud. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Balil insanu nafsi basyirah. Siapa yang melihat tuh? Aku itu, kata Tuhan. Siapa yang mendengar, siapa yang berkata itu? Aku, kata Allah.
Karena akulah yang meliputi akan dirimu itu Tuhan. Itu dia. Ini ruh. Jadi bagi insan sebutannya ruh. Bagi Allah sebutannya apa? Sifat. Itu maminya tuh. Ulang lagi Daniel. Bagi Daniel apa sebutannya tuh? Ruh. Bagi Allah sifat. Yang ketiga, asma Allah, ya. Bagi diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan hati. Makanya hati Bapak Ibu itu tempat mengingat Allah. Ya, disitulah Allah katakan, ya, qulubul mu'min baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman, yang telah mengenal aku. Itulah yang katakan rumah Allah itu. Ada rumah Allah yang dekat pada diri Bapak Ibu. Ada rumah Allah yang jauh daripada diri Bapak Ibu. Ada baitullah yang ada pada diri. Ada baitullah yang jauh dari diri. Baitullah yang jauh dari diri yang mana itu Bapak Ibu? Itu yang Ka'bah tuh. Di mana letaknya tuh? Di Makkah. Baitullah yang dekat pada diri. Di mana letaknya? Di hati. Hati itu di mananya itu Bapak Ibu? Yang baitullah itu pada hati yang mananya tuh? Hati yang mana? Lihat. Beda enggak hati dengan hati-hati? Beda. Lihat Allah katakan, aku jadikan ya batang tubuh anak Adam ini sebagai sebuah maligai. Banaitu fi jawfi ibni Adam kisara. Aku jadikan batang tubuh anak Adam itu seperti sebuah maligai. Maligai itu apa tuh? Istana. Lihat. Aku jadikan batang tubuh anak Adam tuh, ini adalah sebuah maligai. Ingatlah kata Allah, di dalam maligai itu, di dalam batang tubuh itu ada namanya hati sudur. Di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati apa? Hati fuad. Di dalam hati fuad itu ada namanya hati kulub. Di dalam hati kulub itu apa? Bahjatul kulub atau bahjatul kulub atau saghafah. Di dalam bahjatul kulub, di dalam hati saghafah itu ada namanya lubban. Di dalam lubban itu ada namanya apa? Sir. Di dalam sir itu ada apa? Nur. Di dalam nur itu ada aku itu Tuhan. Maka begitulah dekatnya Allah itu. Keberadaan dirinya betul-betul tak berjarak dengan Bapak Ibu. Maka pantas Allah katakan, qulubul mu'min baitullah. Hatimu yang telah terpancar nur rahasia diriku. Itu yang baitullah itu Bapak Ibu. Jadi yang dikatakan baitullah itu hati yang telah terpancar rahasia nur ilahi. Yang sudah ada kesadaran Tuhan di dalam dirinya. Kenapa hatinya itu terpancar rahasia nur ilahi? Karena dia senantiasa membersihkan rumah Allah itu. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu bil ghudi wal asal. Bersihkanlah rumahku setiap waktunya, setiap saatnya, setiap detiknya, 24 jam. Siapa yang mau membersihkan rumahku, kata Allah, setiap waktu, setiap detiknya, maka terpancarlah rahasia nur itu di dalam hatinya, Tuhan. Barulah di situ dia merasakan kehadiran aku dengan dirinya itu benar-benar amat sangat dekat
daripada hidupnya. Amat sangat dekat daripada rahasianya. Amat sangat dekat dari jantungnya. Hati nggak berjarak Bapak Ibu. Maka isilah kolbu kita. Isi hati kita itu dengan berzikir kepada Allah. Tapi zikir yang dimaksud oleh Ustadz bukan hanya sebatas melafazkan kalimat zikir. Bukan zikir yang lupa, tapi benar-benar zikir yang ingat. Maka hati itu gunakan untuk mengingat Allah. Banyak orang berzikir, tapi zikirnya zikir lupa. Banyak orang berzikir, tapi zikirnya zikir lalai. Melafazkan kalimah zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi dia lupa, dia lalai. Tidak ingat dia siapa subhanallah itu. Tidak ingat dia siapa yang alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak ingat dia siapa dirinya itu. Tidak ingat dia siapa yang melihat dan mendengar serta berkata pada dirinya itu. Tidak ingat dia siapa yang hidup itu. Tidak ingat dia siapa yang bergerak itu. Tidak ingat dia siapa yang diam itu. Kalau dia tidak ingat siapa yang melihat, tidak ingat dia siapa yang mendengar, yang bergerak dan diam, itu namanya zikir lalai selama ini. Zikir lupa. Maka sebenar-benar zikir itu ya ingat Bapak Ibu. Itulah rahasia hakikat zikir. Yang disebut namanya sirul asror. Rahasia hakikat zikir itu yang disebut namanya apa? Sirul asror. Sirul asror. Rahasia di dalam rahasia. Ingat Bapak Ibu. Orang yang telah memahami akan rahasia dan rahasia yang katakan ingat. Ini telah duduk pada maqam sidratul muntaha. Kesadaran Tuhan. Bukan kesadaran dirinya. Kalau sadar kita yang berzikir. Itu buta itu. Itu lupa itu lalai itu. Yang sadar itu maksudnya Allah. Kesadaran Allah yang hidup pada diri kita. Bukan kesadaran kita yang merasa kita itu hidup. Tapi kesadaran Allah yang hidup pada diri kita ini. Jadi yang sadar itu siapa? Yang sadar itu Allah yang sadar. Allah itu aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang sadar itu aku. Aku ya Allah itu. Nggak ada yang lain selain daripada aku. Maka kesadaran Allah lah yang hidup pada diri kita. Bukan kesadaran kita yang hidup di dalam diri. Tapi kesadaran Allah. Itu yang disebut namanya sidratul muntaha. Kesadaran tertinggi. Puncak kesadaran. Jadi sidratul muntaha jangan Bapak Ibu pahami secara bahasa syariat. Kalau sidratul muntaha dipahami secara bahasa syariat. Maka yang tergambar alam. Rasulullah menemui Tuhannya di alam sidratul muntaha. Langit ketujuh. Padahal Rasulullah bertemu dengan Allah itu pada maqam sidratul muntaha. Puncak kesadaran Tuhan. Allah yang wujud. Wujudnya Allah itu sempurna pada dirinya. Ini disebut namanya Muhammad Rasulullah itu. Karena dirinya seorang yang ada ketika itu. Disitulah dia memandang Allah pada kesadaran yang tertinggi. Bahwa ya Allah itu yang diriku. Diriku ini wujud nyatanya Allah itu. Itu maqam sidratul muntaha namanya. Nah, inilah orang yang bertemu dengan Allah. Satu wujud dalam rahasia diri. Jadi Rasulullah itu bertemu Tuhannya. Satu wujud dalam rahasia dirinya sendiri. Karena rahasia dirinya itulah rahasianya Allah. Rahasia Allah, ya Allah lah itu. Pada dirinya. Karena dia cuma yang ahad. Maka disitulah Allah katakan al-insanu siri wa nasiruhu. Al-insanu siri wa sifati la ghairi. Tidak ada lain daripada dia. Tuh. Ini rahasianya hati. Maka asma Allah pada insan itu sebutnya hati itu. Ini yang mesti dibersih. Kalau tidak dibersihkan Bapak Ibu, ya,
banyak musang di dalamnya. Maka selama itu kita nggak akan pernah bisa mengingat Allah tuh. Ya, mesti dibuang musangnya dulu, diusir musangnya, dihalau musangnya. Contoh kata Ustadz Bapak Ibu, ini contoh Ustadz buka karena pemahamannya. Ini sumur Bapak Ibu, sumur. Nah, jangan dipandang apanya, gambarnya. Ya, ambil pahamnya tuh sumur. Di sumur tuh ada air. Iya, di sumur ada air. Ada air, bukan sumur kosong. Lalu masuk mencit di dalamnya. Masuk mencit. Mencit apa tuh Pak? Tikui. Tikui tahu? Oh, mencit nak ngerti, tikui apalagi. Tikus. Paham tikus? Tahu. Ini sumur, di dalam sumur itu masuk tikus dalamnya. Bukan mencit, tikus. Nah, masuk tikus. Lalu matilah tikus tadi di dalam. 1 minggu dia di dalam tuh. Berminggu-minggu dia di dalam itu Bapak Ibu. Bertafakur dia di dalam. Bertafakur dia di dalam. Akhirnya air ini berbau. Bau busuk, bukan bau arus busuk. Pertanyaan Ustadz. Kalau Bapak Ibu mengambil air sumur ini, dikuras habis-habisnya, apakah air ini akan bersih daripada baunya? Saya tanya dulu satu-satu loh, Bu Lia dulu. Ketika Bu Lia timba selalu air dalam sumur ini, hilang enggak baunya? Tidak hilang. Untuk memantapkan lagi, Pak Azwar, ketika Pak Azwar sama-sama mengambil air sumur itu, dikuras sebanyak-banyaknya, hilang enggak baunya air yang sumur itu? Tidak. Pertanyaan yang ketiga, Ibu Lina lagi. Halo Ibu Lina. Apa sebabnya kalau Ibu Lina mengambil air sumur ini, 1 drum, ya, drum, lalu dia tidak bersih juga, masih bau juga airnya. Apa sebabnya Ibu Lina? Karena ada bangkai tikus di dalamnya. Kalau bangkai tikus di dalamnya masih ada, bangkai mencit masih ada dalamnya, bagaimanapun berember-ember, berdrum-drum Bapak ambil air sumur itu, tetap dia bau bangkai. Tidak akan pernah bersih dia. Lalu bagaimana jalannya supaya air itu bersih? Pak Andre, dibuang mencitnya, bangkainya itu dikeluarkan. Ya, bangkai tikus itu dikeluarkan dari sumur itu. Kalau udah keluar bangkai tikus itu dari sumur, timba air itu, timba dia. Setelah ditimba, insya Allah airnya bagus, tidak berbau dia. Bagaimana mungkin Bapak Ibu, ya, ada mahabbah di dalam hati? Bisa kita merasakan kehadiran dan kedekatan Allah di dalam hati kalau bangkainya masih ada di dalam, mencitnya masih ada di dalam, musangnya masih ada di dalam. Selama musang ada di dalam hati, bangkai tikus masih ada dalam hati, maka zikir kita tidak akan memberi faedah. Capek berzikir saja Bapak Ibu. Walaupun pendek lidah kita ini kena rajin berzikir, tapi kalau ada bangkai tikus di dalamnya, tidak akan pernah hadir rasa rindu, mahabbah dan bermanja-manja dengan Allah itu. Itu sempurna tuh ucapannya. Lalu bagaimana supaya ada mahabbahnya? Bisa munculnya rasa rindu, bermanja-manja dengan Allah. Buang bangkai tikus kalau ada di dalam hati itu. Keluarkan dia. Ketika Bapak Ibu mengeluarkan bangkai tikus yang ada dalam hati, maka inilah yang disebut proses yang pertama, dikatakan proses apa namanya, Daniel? Nggak kena P gitu loh. Abdal. Proses apa namanya ketika Abdul melakukan proses pembuangan bangkai tikus di dalam hati? Proses apa namanya? Proses awal mengelas. Kalau nggak dapat, nak naik kaji ini lah. Proses apa namanya? Alhamdulillah, bisa pulang semua nanti. Ini yang disebut namanya proses pembuangan
pembersihan bangkai tikus yang ada di dalam hati, ini disebut namanya proses takhalli.